selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Ya, pada kesempatan hari ini, pada pembelajaran daring hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang konsep dasar seni. Ya, ini adalah materi dasar dari seni budaya kelas 7. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang seni di sekolah dasar ataupun SD, kalian mungkin sudah mempelajarinya. Ya, Ibu akan sedikit mengulas kembali mengenai konsep dasar seni. Beberapa tokoh mengungkapkan pengertian budaya. Menurut Kunchoro Ningrat, menyatakan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Nah, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Pendapat lain mengatakan juga kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Nah, itu menurut dari Kunchoro Ningrat. Budaya atau kebudayaan dapat juga diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan atau sistem-sistem makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Kebudayaan memiliki beberapa unsur yang membentuknya. Nah, ada 7 unsur kebudayaan yang universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem teknologi, dan sistem ekonomi, sistem religi, serta kesenian. Nah, itu adalah 7 unsur kebudayaan yang universal. Konsep seni. Seni dan kesenian, kata-kata ini pasti sering kamu ucapkan atau gunakan dalam percakapan sehari-hari. Tapi, apa arti seni sesungguhnya? Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni mempunyai pengertian yang pertama halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, mungil dan elok. Dan yang kedua, keahlian membuat karya yang bermutu. Yang ketiga, kesanggupan, akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi luar biasa. Orang yang berkesanggupan luar biasa, itu menurut KBBI. Yang kedua, menurut Plato, seni adalah peniruan terhadap alam, sehingga karya seni merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Menurut Aristoteles, murid Plato ini menambahkan bahwa peniruan terhadap alam itu harus ideal, serba baik. Ya, ini menurut Aristoteles. Nah, menurut Susanne Kallinger, ya, kesenian adalah penciptaan wujud-wujud yang merupakan simbol dan perasaan manusia. Menurut Ensiklopedia Indonesia, seni itu meliputi penciptaan dari segala hal atau benda yang karena keindahan bentuknya, orang senang melihatnya atau mendengarnya. Ini menurut Ensiklopedia Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, seni itu merupakan perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Menurut Ahidayat Kamiharja, seni ialah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas ataupun mencerminkan kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman, tentu dalam rohani penerimanya. Dari pendapat para ahli tentang seni, maka dapat disimpulkan bahwa seni merupakan kegiatan ekspresi rohani, jiwa, gagasan, perasaan manusia. Seni merupakan kemahiran, keterampilan, kelakuan manusia yang luar biasa.
Seni merupakan penciptaan yang menghasilkan karya. Seni merupakan karya yang memiliki nilai estetis, dan seni merupakan karya yang memiliki makna simbolik. Nah, seni atau kesenian merupakan bagian dari kebudayaan, yakni gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Ya, ini dari berbagai pendapat para ahli. Jadi bisa disimpulkan seni ataupun kesenian. Ekspresi seni manusia di muka bumi ini tidaklah seragam. Perbedaan budaya, kondisi sosial, dan alam sekitar akan membentuk seni yang berbeda. Maka tak heran keragaman nilai-nilai budaya di Nusantara menimbulkan kesenian Nusantara. Kesenian Nusantara adalah ekspresi gagasan atau perasaan manusia yang berisi nilai-nilai budaya Nusantara melalui pola kelakuan yang menghasilkan karya yang bersifat estetis dan bermakna. Ini yang dinamakan kesenian Nusantara. Silakan kalian lihat, berikut adalah contoh-contoh berbagai hasil kesenian Nusantara. Cabang seni. Terdapat 4 cabang seni, yaitu yang pertama adalah seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Ya, berarti seni itu memiliki 4 cabang, yaitu seni rupa, musik, tari, dan teater. Seni rupa. Seni rupa merupakan ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna, yang diwujudkan melalui media, titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Ya, ini adalah contoh-contoh dari seni rupa. Bisa kita lihat contoh-contohnya dalam gambar berikut ini. Yang kedua adalah seni musik. Seni musik merupakan ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media suara, manusia maupun alat yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Ini adalah seni musik. Nah, contoh-contohnya silakan kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Yang ketiga adalah seni tari, yaitu ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media gerak tubuh manusia yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Ya, ini adalah seni tari. Silahkan bisa dilihat contoh-contoh dari hasil seni tari, pementasan seni tari. Ya. Yang keempat adalah seni teater ataupun drama.
yang merupakan ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media gerak, suara, dan rupa yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu. Dan dinamakan seni teater ataupun drama. Bisa kalian lihat contoh dari pementasan sebuah teater ataupun drama berikut ini. Seni. Di sela-sela pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa mencari peluang untuk menyalurkan ekspresi seninya. Seni merupakan kebutuhan hidup yang penting. Ya, selain kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder sosial, manusia memiliki kebutuhan integratif yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk budaya. Nah, seni merupakan kebutuhan manusia yang tergolong kebutuhan integratif dan terkait dengan kebutuhan lainnya. Seni dan kebutuhan pokok. Yang pertama, pangan atau makanan. Makanan tidak menyangkut hal perut semata. Wujud makanan yang cantik dilihat tentu lebih menggugah selera orang yang akan menyantapnya. Itulah sebabnya terdapat seni menyajikan hidangan. Bentuk dan warna makanan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan cita rasa masyarakat. Setiap daerah memiliki cara memasak, membentuk, menata, dan menghias makanan masing-masing. Dari ibu rumah tangga, pengusaha catering, sampai koki restoran ternama merupakan seniman dalam hal makanan. Sandang atau pakaian. Pakaian tidak hanya berfungsi untuk menutupi dan melindungi tubuh dari kondisi lingkungan alam saja, tetapi juga sebagai sarana sosial budaya. Semakin tinggi peradaban manusia, semakin tinggi fungsi sosial dan budaya dari pakaian ini. Pakaian merupakan suatu gengsi, lambang status sosial manusia. Selain itu, pakaian dikenakan manusia berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Pakaian juga dapat berfungsi sebagai identitas budaya pada masyarakat tertentu. Sebagai benda hias, baju membalut tubuh manusia agar tampak lebih indah. Baju terbentuk dari berbagai komponen yang dipadukan menjadi suatu karya seni yang indah dipandang dan nyaman dikenakan. Para perancang busana dan perancang kain, baik yang tradisional maupun yang profesional, adalah seniman-seniman pencipta karya seni pakaian. Nah, ini bila dari sandang pakaian. Papan atau tempat tinggal. Selain sebagai tempat berlindung dari cuaca dan hewan, rumah merupakan karya seni. Rumah dibuat dari berbagai komponen, bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan disusun secara artistik. Semua bagian rumah ditata sedemikian rupa sehingga nyaman ditinggali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah juga berfungsi sebagai identitas sosial budaya, sehingga secara fisik bentuk rumah daerah di Indonesia begitu beraneka ragam. Seni dan kebutuhan sosial. Pendidikan seni. Seni memiliki fungsi yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi manusia. Fungsi yang secara langsung dapat dirasakan adalah sebagai media untuk ekspresi diri, berkomunikasi, bermain, dan menyalurkan bakat yang dimiliki. Secara tidak langsung, manusia dapat memperoleh manfaat pendidikan melalui pengembangan berbagai kemampuan dasarnya untuk belajar. Selain itu, melalui pendidikan seni, manusia dapat memperoleh kehalusan budi pekerti karena seni mengolah kepekaan manusia terhadap alam dan lingkungan sekitar, serta hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Nah, kemampuan dasar manusia dapat dikembangkan melalui seni meliputi fisik, daya serap, daya pikir, emosi, daya cipta, cita rasa keindahan, dan sosial. Gerakan yang dilakukan dalam berbaria seni melatih fisik kita. Kita juga belajar dengan cara menyerap hal-hal
yang terjadi di alam dan orang-orang lain di sekitar untuk kemudian diwujudkan dalam karya seni. Kita juga belajar nilai-nilai sosial seperti kerjasama, saling menghargai, dan berkomunikasi dalam proses membuat karya seni. Keagamaan. Setiap agama memiliki pedoman tata cara beribadah dan tempat ibadah. Tempat ibadah sebagai karya seni bangunan merupakan ungkapan manusia yang mengandung nilai-nilai keindahan. Di samping nilai-nilai religi, demikian pula alat perlengkapan dan keperluan ibadah lainnya seperti tarian dan bunyi-bunyian merupakan sumbangan seni terhadap kebutuhan manusia untuk beribadah. Ritus kehidupan. Setiap manusia yang berbudaya, termasuk masyarakat Nusantara yang berada di berbagai daerah, memiliki upacara atau ritual yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia. Dalam upacara-upacara ini banyak karya seni yang terlibat, seperti dekorasi tempat upacara, musik dan tariannya, tatanan makanan, juga baju khusus serta pernak-pernik upacara. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Terima kasih juga sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan Ibu ucapkan salam sehat, tetap semangat belajar. Sampai jumpa dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.